Apa kabar nih Aldi? Baik ya? Ya, Oh iya Aldi, untuk sertifikatnya itu udah dikirim belum? nggak tahu, nggak ada kabar lagi tentang sertifikat. Kalau yang dulu, yang awal gimana? Iya, belum nggak ada datang juga sampai sekarang. Tapi dulu sempat dikontak ya sama Iya, Algono. Oke, jadi belum datang ya. Ntar aku coba kabarin lagi ke tim terkait sertifikatnya gimana nanti. Harusnya sih dikirim ya, H plus 7 atau H plus 14. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari materi pertama ya, khususnya langsung ke Python Pro 2. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya seperti yang aku sampaikan bahwa kalau misalkan selesai selesai kursus Python Start 2 itu kan aku kemarin bilangnya Python Pro 1. Nah, itu ternyata enggak. Itu langsung ke Python Pro 2. Jadi Python Start 2 dan Python Pro 1 sebenarnya itu sama. Jadi langsung loncat ke Python Pro 2 ini. Jadi karena Aldi itu beli 4 paket ya. Jadi 4 paket. Jadi setelah Python Pro 2 itu nanti akan apa ya, diberikan beberapa pilihan kursus. Di antaranya itu ada AI, kemudian ada website dan juga ada front end. Front end development. Front end itu kayak semacam membangun tampilan website. Kurang lebih seperti itu nanti. Tapi kita selesaikan dulu untuk yang ini ya. Hari ini kita memasuki pertemuan pertama khususnya untuk kursus Python Pro 2. Ntar aku coba share screen dulu. Oke, udah kelihatan belum Aldi? udah. Bentar. Nah ini ya. Jadi karena pertemuan pertama kita akan mereview kembali materi yang sudah dipelajari di Python sebelumnya, yaitu kita akan mereview materi algoritma dan juga struktur data. Oke. Nah, jadi di sini seperti biasa ya, di sini kita akan apa ya, ibaratnya itu kita menjadi salah satu developer di salah satu unit bisnis. Jadi unit bisnisnya itu namanya World of Code. Jadi semacam inkubator bisnis yang mencari programmer baru. Dari sini kita kan ibaratnya akan memasuki sebagai developer baru di kantor ini. Dan what well-known company were started in business incubator. Jadi ini ada beberapa perusahaan yang dimana perusahaan-perusahaan ini awalnya itu terbentuk dari sebuah bisnis inkubator. Ada Reddit, Twitch, Airbnb, sama Dropbox. Oke, kemudian untuk sukses apa ya, masuk ke dalam World of Code ini, kita harus menyelesaikan semua tugas yang ada di platform ini. Jadi di antaranya itu kita nanti akan mempelajari materi-materi terkait dengan programming dengan bahasa pemrograman Python dan juga kita akan membuat beberapa project. Dan yang kedua yaitu work as a team. Jadi karena private ya, jadi Aldi sendiri tidak bersama dengan tim. Oke, lanjut. Jadi untuk beberapa project di World of Code itu di antaranya mulai dari mobile app, kemudian data mining, machine learning, 3D game, dan juga web app. Dan kelima ya, kelima aplikasi ini, kelima project ini itu kita bisa bangun dengan bahasa pemrograman Python. Jadi untuk masing-masing ini ada teknologinya sendiri. Jadi Python itu menyediakan beberapa teknologi yang mendukung untuk pembuatan project ini. Kayak mobile app itu untuk teknologinya biasanya namanya Kivi, KIV.
VY itu biasanya untuk apa ya, sebuah framework untuk membuat sebuah aplikasi mobile dengan bahasa pemrograman Python. Kemudian ada juga data mining. Bentar aku lupa. Aku lihat dulu ya. Kalau data mining ada teknologinya sendiri. Ntar aku coba lihat. Aku kemarin sempat screenshot sih. Wait, oh ini nih. Kalau data learning, data mining itu biasanya bisa pakai Pandas ya. Ada teknologi namanya Pandas. Panda ada S-nya. Kemudian untuk yang machine learning itu kalau Python ada teknologinya sendiri namanya Scikit Scikit-learn. Jadi lucu ya namanya. Scikit-learn. Kemudian untuk pembuatan games itu ada Pygame yang sebelumnya kita sudah pelajari. Dan yang terakhir ada web app. Dan web app ini ada dua framework yang disediakan oleh Python untuk pembuatan web. Ada Flask dan juga ada Django. Jadi memang kebanyakan yang dipakai itu frameworknya Django untuk pembuatan web apps. Jadi itu ya. Jadi Python itu banyak sekali menyediakan teknologi-teknologi yang mendukung untuk pembuatan project-project ini. Oke, kemudian the word of code final project. Jadi final projectnya itu nanti berupa hackathon. Jadi hackathon itu kayak semacam sertifikasi sebelum menjadi seorang developer. Karena di sini kita mempelajari menggunakan bahasa pemrograman Python, jadi julukannya itu Python developer. Jadi di hackathon ini kegiatannya itu kita disuruh memecahkan suatu masalah yang ada di kehidupan dengan sebuah teknologi, entah itu dapat berupa game, kemudian ada web dan juga aplikasi mobile. Cuman kemungkinan nanti yang akan kita buat yaitu aplikasi desktop yang sudah kita buat sebelumnya dengan menggunakan modul PyQt kayak itu. Oke, kita akan mereview materi-materi basic ya sebelum kita mempelajari materi lebih lanjut, yaitu kita akan mereview kembali di antaranya variabel itu apa, function, kemudian condition, loop, list, dan dictionary. Jadi untuk deskripsinya kurang lebih seperti ini. Di ini ya, kita pelajari mulai awal yaitu variable is a data element that has its own name. Jadi ini merupakan elemen data yang memiliki sebuah nama unik tergantung dari value-nya. Jadi variabel itu kalau bahasa sederhananya sebagai wadah atau tempat dari sebuah data. Jadi data itu kan banyak sekali macamnya. Ada data number, ada data string yang berupa apa ya, teks ataupun kalimat dan data-data lainnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu function. Nah ini ya, is a name set of program command that can be called from another part of the program. Jadi uh, function dari namanya udah terlihatan ya, sebuah fungsi yang bisa dipanggil di bagian kode yang lain. Jadi kayak gitu. Kemudian selanjutnya yaitu condition. Nah nih, is a construct that analyze a condition and select a command for execution. Jadi kayak semacam apa ya, rangkaian kode untuk menganalisa sebuah kondisi dan memilih kondisi yang memenuhi. Kalau misalkan kondisinya memenuhi nanti outputnya apa, kalau tidak memenuhi nanti outputnya juga apa, kayak gitu. Dan biasanya kalau masih ingat itu bentuknya if else seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu a loop. Nah, ini is a command that execute action given as long as a certain logical expression. Jadi merupakan sebuah perulangan yang akan
terus berulang selama kondisinya itu benar. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk komennya itu ada dua macam, yaitu for dan juga while. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu list. Ya, ini struktur data ya, di mana struktur data ini digunakan untuk menyimpan data lebih dari satu, entah itu data berbentuk string ataupun berbentuk angka. Kurang lebih seperti itu. Yang memiliki yang masing-masing datanya yang di dalamnya itu memiliki alamat yang namanya indeks, dan alamat indeks ini dimulai dengan uh, angka 0, 1, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu dictionary. Jadi dictionary kurang lebih hampir sama dengan list, cuman yang menjadi pembeda yaitu kalau alamat data dari sebuah list itu berupa angka yang namanya indeks mulai dari 0. Kalau dictionary itu untuk alamatnya berupa key. Key yang bisa kita atur. Key-nya itu untuk tipe datanya nanti bisa string ataupun number. Dan juga setelah key ada value-nya. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, dan ini merupakan tipe data types di bahasa pemrograman Python. Jadi ada beberapa macam tipe data mulai dari int, float, str, bool, list, dictionary, dan juga set. Kurang lebih seperti itu. Oke, untuk karakteristiknya untuk menyimpan sebuah tipe data number yang tidak memiliki koma di belakangnya, itu kita simpan di dalam tipe data int atau integer. Kemudian kalau misalkan ingin menyimpan sebuah data number yang memiliki angka di belakang koma, itu kita menggunakan tipe data float. Nah, ini floating point number. Selanjutnya str, dari tulisannya udah lihat ya, string untuk menyimpan data berupa teks ataupun kalimat. Dan ini ada bool atau boolean. Nah, biasanya ini untuk menyimpan tipe data logical. Jadi logical itu kalau enggak true, yaitu false. Jadi true false kayak gitu. Kemudian selanjutnya tadi list ya. List, kemudian dict ini dictionary dan juga set. Nah, set itu bentuknya kurang lebih hampir sama persis dengan list, memiliki alamat berupa indeks yang dimulai dari 0, 1, dan seterusnya. Tetapi yang membedakan di sini kalau di dalam list, kalau misalkan value datanya itu bisa diisi dengan angka yang tidak berurutan. Misal 3,4,1,2,6. Nah, itu angkanya bisa disimpan secara tidak berurutan untuk value-nya. Tetapi kalau misalkan set, ini tidak bisa secara tidak berurutan seperti itu. Melainkan nanti ketika kita deskripsikan datanya sebagai set, maka akan otomatis datanya akan berurutan. Mulai misalkan tadi angkanya itu berantakan, kalau kita convert menjadi set itu datanya langsung urut 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Kalau misalkan yang disimpan itu berupa teks ataupun huruf, itu nanti akan berurutan juga sesuai abjad huruf awalnya. A, B, C, sampai Z seperti itu. Nah, ini ya untuk bentuknya. Nah, bentuknya ini ya. Kalau dictionary itu ada key-nya dan juga value. Misalkan key-nya itu name, maka value-nya Ana. Kalau misal setelah koma itu data selanjutnya ya. Ini ada key namanya age dan value-nya itu 15. Berarti namanya Ana, umurnya 15. Oke, kalau yang string tadi itu untuk bentuk datanya kurang lebih seperti ini ya. Ada ciri khususnya, yaitu tanda petik 1 ataupun tanda petik 2. Oke,
Dan selanjutnya yaitu function yang ada di Python. Jadi function itu terdiri menjadi dua macam. Yang pertama itu function bawaan atau yang sudah ada dan diciptakan oleh Python itu sendiri. Di antaranya ada print untuk menampilkan sebuah data ya. Kemudian ada input untuk menginputkan sebuah data atau membaca data yang diinputkan oleh user dari keyboard. Kemudian ada int, ini untuk mengkonversi data ke dalam bentuk integer atau number. Dan juga ini float. Float kurang lebih hampir sama dengan integer, tetapi ada angka di belakang komanya. Kemudian str, nah ini untuk konversi ke tipe data string. Dan yang terakhir yaitu len. Nah ini untuk menghitung panjang data yang ada di dalam string. Dan len. Nah ini. Kalau misalkan string isinya teksnya itu Python, maka untuk panjang datanya itu kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi teks Python itu untuk panjang datanya itu ada 6 ketika kita menggunakan command len. Oke, selanjutnya yaitu terkait mathematical operator di Python. Jadi untuk mathematical operator itu dibagi menjadi dua macam. Ada arithmetic operator dan juga logical operator. Nah, ini biasanya untuk melakukan perhitungan, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, oke, ada pembagian, ada modulus, dan juga ada perpangkatan yang ini. Kemudian untuk yang logical operator itu biasanya kita gunakan pada saat pengecekan suatu kondisi. Biasanya if, nah biasanya kita temui untuk logical operator itu pada saat kita masuki komen condition if else kayak gitu. Maka untuk logical operatornya bentuknya seperti ini ya. Equal kalau tanda seru sama dengan itu not equal. Kalau yang dimakan, dicaplok ini greater than ya. Kemudian kalau di belakangnya nggak dimakan itu less than A, less than B. Kemudian ini lebih besar sama dengan dan lebih kecil sama dengan. Oke, kemudian ada or dan juga and. Nah, ini untuk logical operator. Oke, di sini ada suatu code sederhana di mana yang pertama kali itu ada sebuah variabel yang menyimpan tipe data string yang value-nya ini, Y kombinator. Kemudian selanjutnya ada variabel current year, di mana current year itu untuk value-nya berupa inputan. What is it now? What year is it now? Nah, itu kita inputkan. Sekarang tahun berapa? Misalkan kita inputkan angka 2025. Jadi, apapun yang kita inputkan ke dalam komen ini, inputan, itu untuk tipe datanya akan secara otomatis default sebagai tipe data string. Jadi kalau misalkan kita inputkan data berupa angka, di mana angka itu harusnya tipe datanya integer, maka yang tadinya string ketika melalui inputan ini, kita perlu menggunakan komen untuk mengkonversinya dari string menjadi tipe data integer. Nah, pakai int. Int current year. Jadi variabelnya ditaruh di dalam ini. Kemudian foundation year sama dengan 2005. Kemudian ini di sini ada perhitungan usia dari perusahaan ya. Age sama dengan current year dikurangi foundation year. Ini tahun lahir ya. Jadi nanti akan ditemukan kira-kira perusahaannya itu usianya berapa tahun. Kemudian ini kita print who. Nah, who ini kita langsung ini ya outputnya ya. Y kombinator, koma, karena beda tipe data, ini variabel, ini tipe data, untuk tanda pemisahnya itu koma spasi. Ini baru tanda petik came into being
karena beda lagi, koma, spasi, H. H-nya nanti itu akan dihasilkan dari sini. Kemudian years ago. Kalau misalkan untuk kode yang ini, nanti yang keluar teksnya yaitu Y Combinator came into being 10 years ago. 20 years ago. Jadi kayak gitu. Karena sekarang kan tahunnya 2025 dikurangi 2005. Jadi 2020 ya. 20 year ago. Oke, jadi ini untuk kodenya yang selanjutnya kurang lebih hampir sama. Oke, ini sama kayaknya. 2021 ini ya. Kalau misalkan kita inputkan 2021, usianya 16. Kalau misalkan kita inputkan 2025, maka usianya nanti 20 years ago. Oke, selanjutnya yaitu mengenai conditional statement. Seperti tadi ya yang aku sampaikan bahwa untuk bentuk kodenya kurang lebih seperti ini. If yang dilanjutkan dengan sebuah logical expression. Nah, lebih besar A, lebih besar dari B, maka nanti yang akan dijalankan itu apa? Komen di sini, di dalam ini. Kemudian ada elif, yaitu untuk kondisi yang lain, kita berikan logical expression juga. Berarti kalau di sini tanda cara bacanya A is equal B, maka nanti akan menjalankan atau mengeksekusi komen yang ada di dalam elif ini. Kalau misalkan di luar kondisi ini, yaitu else, maka kita akan jalankan atau eksekusi bagian komen yang ini. Oke, nah ini ada salah satu contoh kodenya ya. Nah, ini bisa Aldi foto, siapa tahu nanti keluar pada saat mengerjakan tugas. Jadi di sini ada sebuah project dari Word of Code. Di sini ada inputan ya, pertama kali yang dimana diletakkan di dalam variable project. Enter a word of code module, development or data analysis. Oke, karena di sini tidak membutuhkan data angka, maka kita nggak perlu mengkonversi kembali. Jadi langsung otomatis jadi string, tetapi di sini kita perlu mengubah hurufnya menjadi huruf kecil semua. Makanya di sini ada komen lower. Jadi project titik lower. Artinya semua kata atau huruf yang diinputkan dari sini itu akan dikonversi menjadi huruf kecil semua dengan ini komen lower. Kemudian baru dicek if project sama dengan is equal development, maka nanti yang akan dieksekusi atau ditaruh di output itu ini, to text ini, create, get ready for 3D game, app, and website. Kalau misalkan yang diinputkan itu bukan development, katakanlah misal production, maka karena tidak memenuhi kondisi ini, yang dicetak atau dihasilkan oleh outputnya ini. Nice, you will be working with data and machine learning. Oke, kurang lebih seperti itu. Dari Aldi sendiri sampai sejauh ini gimana? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Oke, aku lanjut ya. Kemudian di sini ada loop. Oke, loop itu untuk perulangan ya. Misalkan untuk menampilkan data lebih dari satu. Biasanya kita di sini membutuhkan sebuah loop untuk menampilkan satu persatu datanya karena lebih dari satu. Jadi kalau misalkan datanya cuma satu aja, nggak butuh loop. Ini akan diimplementasikan ketika datanya lebih dari satu. Dan di sini ada dua macam loop, ada while loop dan juga ada for loop. Repeat certain action as long as the condition is true. Jadi untuk while ini akan terus berulang selama kondisinya itu benar. Kalau misalkan kondisinya tidak memenuhi atau bisa dikatakan salah, maka untuk perulangannya itu akan berhenti. Kemudian kalau misalkan for, nah, repeat certain action n times. Jadi kalau misalkan for itu akan melakukan perulangan sesuai dengan batas yang ditentukan. Misalkan ingin melakukan perulangan sebanyak 10 kali, maka nanti di for-nya itu kita bisa kasih kondisi mengenai range. Kira-kira
butuh berapa kali perulangan. Nah, ini fleksibel ya. Jadi kita fleksibel bisa membuat sebuah perulangan seberapa banyak kayak gitu. Oke, di sini ada kondisi dengan while i lebih kecil sama dengan 5. Jadi di sini untuk komen yang ada di dalamnya akan dijalankan secara berulang selama kondisinya itu i-nya lebih kecil sama dengan 5. Jadi maksimal batasnya 5 ya. Kalau misalkan sudah kita inputkan 6 untuk i-nya, maka program perulangan while ini akan berhenti. Oke, contohnya ini ya. Contohnya ini ada ini time. Jadi kita diharuskan menginputkan waktu how many hours should the project take, misalkan 8 hours. Maka nanti nah ini ada input. Jadi karena secara default inputan itu tipe datanya berupa string dan digunakan int untuk mengkonversi, nah ini langsung terkonvensi menjadi sebuah tipe data number. Ketika sudah berubah, baru kita buatkan sebuah perulangan dengan logical expression while misal 8. Jadi di sini kalau misalkan kita inputkan 7, maka kondisinya true ya dan akan melakukan perulangan sampai dengan time-nya itu berubah menjadi 8 kayak gitu. Sampai 8 kali, sampai 7 kali, sorry. 7 kali penampilan teks ini, maka programnya akan berhenti dan akan memprint yang terakhir ini. Less than 1 day left to complete the project. We advise you to speed up. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu ada for loop. Nah, ini for i in sequence. Jadi nanti ini akan melakukan sebuah perulangan sebanyak tergantung dari batas yang kita tentukan di sini. Misalkan 5, maka apa ya, untuk kodenya akan dieksekusi di dalam for-nya itu sebanyak 5 kali. Jadi fleksibel di sini, tergantung dari batas yang kita inputkan. Oke, nah contohnya ini ya, password data. Jadi kita di sini, oh ini merupakan sebuah kode untuk aplikasi sederhana terutama untuk pengecekan password. Jadi passwordnya itu word of code, kemudian datanya itu underscore sampai dengan Z kecil. Jadi for symbol in password. Artinya apa? Jadi password ini akan diletakkan ke simbol, variabel simbol, dan ditampilkan satu persatu simbolnya. Pertama yang W. Jadi post data find symbol, find W. Jadi +1. Jadi ketemunya nanti di alamatnya berapa. Misal W ini di sini ya, besar. Itu kalau udah ketemu alamat indeksnya, baru di +1. Jadi ketika di print code for simbol, koma simbol itu berapa nanti. Underscore post. Postnya ini ya. Postnya alamat indeksnya. Oke, nah ini kalau misalkan Word. Jadi untuk outputnya kurang lebih seperti ini. Code for symbol W, URLD, W-nya itu ternyata ketemunya di indeks 56. 56, iya 56 nih. Untuk yang U ini sampai dengan yang E. Kurang lebih seperti itu. Nah ini kalau for itu kita bisa tentukan. Kita ingin mengulang datanya, penampilan datanya itu berapa kali. Nah ini di sini 5 ya. Oke, di sini ada kode juga, yaitu ada start year, ada end year. Kita inputkan tahun pembuatan bank akunnya tahun berapa, kemudian bank akunnya itu terminationnya tahun berapa, dan untuk jumlahnya itu berapa, jumlah saldonya. Kemudian interest rate, nah ini kita suruh memasukkan interest rate, dan karena datanya itu lebih dari satu, dalam artian di sini kondisinya itu kita membutuhkan sebuah
penampilan data sebanyak range-nya yang kita tentukan, end year sampai dengan start year. Kayak gitu. Kalau misalkan di sini kita menginputkan yang end year-nya itu 2025, start year-nya 2021, maka di sini untuk range-nya akan dihasilkan sejumlah 4. Nah, maka akan menampilkan atau melakukan operasi ini sebanyak 4 kali. Baru kalau sudah kita print periodenya berapa dan resultnya berapa round. Nah, di sini ada round ya. Round itu kurang lebih hampir sama kayak float, tetapi di sini yang membedakan yang semula data data angkanya itu hanya satu aja, dalam artian tidak memiliki koma. Ketika kita menggunakan command round, itu nanti akan diubah langsung menjadi angka yang memiliki dua angka ya, dua angka di belakang koma nanti yang round ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk materinya. Oke, aku lanjutin. Oh ya, lanjutin ini juga untuk struktur data list. Seperti yang aku sampaikan tadi ya, jadi list itu sebuah struktur data yang memiliki sebuah alamat yang namanya indeks, di mana indeks ini dibuat secara berurutan mulai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini ordered storage of data dan bisa menyimpan tipe data apapun, entah itu string, number, number itu ada integer, ada float juga, itu bisa disimpan di dalam sebuah list. Jadi untuk pendeskripsian di awal yaitu ini list, karena ini sebuah modul ya. Kemudian kita buatkan lagi value dari list itu ada berapa aja. Jadi alamat indeks 0 itu value-nya 12.000, sorry, 1.200. Untuk yang indeks 1 itu 700, untuk yang indeks 3 itu 1.250. Kemudian di sini kalau misalkan kita ingin mengkonversi dari yang semula itu tipe datanya string kayak gini, itu kita ingin konversi menjadi list, itu ada tambahan komen yaitu ini, titik split. Maka nanti akan data string ini akan berbentuk seperti ini. Ada 10,35,40 kayak gitu. Kemudian untuk menambahkan data di selanjutnya itu bisa menggunakan yang append. Misal append 5.000. Jadi setelah di append itu nanti appendnya akan masuk di data terakhir ini. 1.250,5.000 nanti. Kemudian di sini ada income 0. Ini maksudnya apa? Ini untuk mengakses data pertama yang ada di dalam sebuah list. Ini 0. Jadi kalau misalkan 0 sesuai indeksnya, yang akan keluar itu yang 1.200. Kemudian ini ada len, income, itu untuk menghitung panjangnya data. Kalau misalkan line-nya ini, itu nanti kita hitung satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi yang spasi itu termasuk akan dihitung juga. Oke, itu reviewnya ya. Oke, jadi kodenya kurang lebih seperti ini. Terlalu banyak kayaknya ini jelasin. Oke, kemudian ini ada dictionary. Jadi dictionary itu kurang lebihnya hampir sama ya tadi. Cuman ini untuk alamatnya tidak dibuat secara berurutan karena kita bisa atur, yaitu dengan key ya. Ada key-nya itu kita bisa atur, bisa dengan bisa dengan tipe data number ataupun bisa dengan string. Tapi yang cocok di sini itu string. Jadi di awal itu nanti akan didefinisikan sebagai sebuah dictionary. Cara menulisannya seperti ini karena ini merupakan salah satu modul yang ada di Python, maka perlu adanya buka kurung tutup kurung. Kemudian ini ada beberapa komen. Startup keys ini untuk mendapatkan semua key dari dictionary yang ada. Kalau misalkan startup titik key, maka yang keluar nanti ada name dan juga founder. Kalau misalkan startup titik value, maka yang keluar nanti itu ada space X
dan juga Elon Musk. Jadi setelah titik dua itu sudah dipastikan bahwa itu sebuah value dari dictionary. Kemudian ada koma, nah itu untuk data berikutnya. Kemudian kalau misalkan ini startup, ada ini kurung ini, kemudian name, ini yang keluar nanti value dari key name ini. Kalau key-nya name berarti value-nya apa menurut Aldi? Apa? Kalau misalkan startup name, jadi Ya, name ini kan key. Jadi key name itu value-nya apa? Kalau dari sini. value-nya berarti Ayo, eh setelah titik dua itu key ya. ya di Oh, sorry. Setelah titik dua itu value. Jadi kalau misalkan key-nya name, value-nya apa kalau di sini? SpaceX itu. Iya, itu ya, SpaceX. Tadi kurang lebih seperti itu. Oke, untuk kodenya contohnya seperti ini ya. Ada name input, name, data name itu nanti dideskripsikan sebagai dictionary, di mana data name founder, nah itu nanti untuk nama foundernya akan apa ya, untuk value-nya itu didapatkan dari penginputan ini. Kemudian untuk key investment itu nanti apa yang diinputkan value-nya. Tuh, jadi ngambil value-nya itu dari inputan yang kita lakukan menggunakan keyboard. Ini kamu bisa screenshot ya. Siapa tahu nanti kodenya butuh. Oke, jadi kita langsung praktek aja ya, biar gak ngantuk. Aku yang jelasin ikut ngantuk juga ntar. Oke, kita langsung ini ya. Jadi ini karena di awal itu langsung aja modul satu lesson satu itu tanpa menggunakan Algo VS Code ya. Kita langsung pakai website aja. Jadi di sini ada dua tugas yaitu untuk yang in review algoritma dan juga struktur data. Yang review algoritma itu ada kurang lebih 6 soal. Nah, ini kamu bisa kerjakan ya. Untuk satu soal itu kita bisa pilih, ada beberapa pilihan yang benar, dan ini ada dua kesempatan ya. Kemudian yang kedua itu disuruh memperbaiki bug dari kode yang sudah tersedia. Dan yang ketiga sama ya, oh ini membuat program ya untuk konversi mata uang dari Rubel Russia ke USD, United States Dollar, ataupun sebaliknya ya. Bentar, enter exchange rate. Oh ini result, RUR. Oh ini ya. Jadi ini konversi Rusia ke dolar ya ini. Ya, Rusia ke dolar. Nilai tukarnya ini. Nilai tukarnya itu 78. Jadi kurang lebih kodenya seperti ini nanti. Kemudian yang keempat itu kita disuruh membuat program. Untuk programnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada beberapa pertanyaan di sini. Do you have an idea for your own product? Yes or no? Jadi kalau misalkan jawabannya yes, nah sesuai bacaan di sini ya. Kalau inputan yang pertama itu yes, maka nanti akan ada pengecekan kembali di dalamnya, yaitu are you interested? Ada pertanyaan lagi, apakah kamu tertarik untuk apa ya, kayak semacam investasi gitu? Jawabannya yes or no. Kita lower langsung buat jaga-jaga. Kita ubah, misalkan yang kita inputkan ada huruf kapital, itu langsung berubah menjadi huruf kecil semua. Jadi biar aman kita harus sertakan yang lower. Jika jawabannya no, maka yang akan di print yaitu ini. We recommend you enroll in business school. Nah ini ya, ini yang ketiga. If the answer is yes, the screen display you have every chance to get into business accelerator. Karena di sini no, maka if the user answer no, the answer the
the program right ini, we recommend you enroll a business school, yang ini ya. Kalau no, oh sorry, kalau yes, di sini masuk ke kondisi else. Berarti yang dicetaknya ini, you have every chance to get into a business accelerator. Kalau misalkan sudah, maka nanti akan ada yang else. Ini untuk yang nomor dua ya. If the user has an idea for a product, the system, nah ini, investment. Jadi ini, thank you for participating in survey. Oh ini ya, ask if the user has idea product. If they don't have an idea, display price. Nah ini, kalau misalkan nggak punya ide, itu menampilkan ini dan programnya tershutdown. Kalau misalkan punya ide, ditanya lagi, ini apakah tertarik memiliki sebuah investasi ya, kayak gitu. Baru di sini nanti akan ada pengecekan. Kurang lebih seperti itu kodenya Ali. Kemudian untuk yang nomor 5, ini sering buat kode ya. Jadi bacaannya panjang di sini. Jadi ada sebuah balance kalau mengikuti yang ini. Jadi di sini kita disuruh membuat sebuah inputan untuk menuliskan balance sekarang dalam artian saldo ya. Dalam artian saldo, inputkan langsung pakai input supaya langsung terkonversi menjadi tipe data number integer. Masukkan saldonya berapa, di sini 1000. Oke, baru di sini ada pemeriksaan nih. Ada dua kondisi. While saldonya itu lebih dari 0 dan yang diinputkan itu yes, maka nanti kita akan menginputkan harga barangnya berapa. Jadi kalau misalkan eh, ada pengecekan lagi, apabila jika saldonya itu ketika dikurangi harga lebih kecil dari 0, maka di sini akan memunculkan pesan insufficient fund. Jadi nggak cukup ya, saldonya tidak cukup. Kalau misalkan itu selain ini kondisinya, maka nanti akan kehitung balance-nya dikurangi sama dengan price. Jadi ini kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Balance, jadi saldo dikurangi price. Gitu. Jadi kayak semacam perhitungan ketika kita membeli barang. Ini kayak ATM ya, bank ATM kita. Ketika kita membeli barang, otomatis saldo kita dikurangi angka atau harga dari suatu barang yang kita beli. Kemudian kalau sudah dikurangi, itu nanti akan dicetak the sum of price has been charged. Jadi apa ya, jumlah sesuai dengan harganya itu has been charged, sudah berhasil diambil dari saldo. Ketika sudah itu di luar while, maka nanti akan di print available fund. Jadi ini mencetak atau apa ya, menghasilkan output apa ya, saldo update-nya berapa setelah dikurangi harga barang yang kita beli. Oke, kurang lebih untuk kodenya seperti ini. Namun kalau misalkan ingin mengetahui lebih detail untuk bacaannya ini ya, ada panjang banget kayak gitu. Itu untuk yang nomor 5. Kemudian yang nomor 6 ini programnya itu apa ya, kayak semacam menyediakan opsi. Jadi untuk kita disuruh memasukkan tahun mulai entering dan juga tahun terakhir kita partnership. Jadi di sini kalau misalkan yang diinputkan itu 2019 dan yang diinputkan untuk tahun terakhir itu 2021, maka di sini akan di-print mulai dari tahun 2019 sampai 2021. Dan untuk tahun ganjil itu akan dicetak tulisannya seperti ini. The start up of the year international competition.
Ini juga the Startup of the Year International Competition dan untuk bilangan genap, tahun genap yang dicetak tulisannya ini a series of conference and round table with expert. Jadi untuk kodenya yang pertama kita buat yaitu kita buat inputan untuk tahun mulai dan tahun berakhir. Nah ini ya. Kemudian kita buatkan perulangan karena daunnya itu lebih dari satu, maka kita menggunakan for year in range. Kita buatkan sesuai dengan range tahun yang kita masukkan. Jadi tahun 2019, koma 2021 plus satu, jadi 2022 ya. Jadi nanti akan menampilkan range-nya itu sesuai ini, 2021, 2022. Oke, if year, if year modulus 2 sama dengan nol, ini maksudnya apa? Ini merupakan sebuah pengecekan untuk bilangan genap. Apabila suatu angka, entah itu puluhan, ribuan, ratusan ribu, ketika dibagi dua, hasil sisa baginya nol, maka itu bisa dibilang sebagai bilangan genap. Kalau misalkan sisanya itu tidak nol, misalkan satu atau lebih, itu angkanya sudah otomatis angka atau bilangan ganjil. Jika ganjil nanti yang di print yang ini, jika tak genap, bilangan genap, nah ini ya, ada tahun, misalkan 2020, karena bilangan genap, itu yang ke print ini, kalau ganjil yang ini. Kurang lebih seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan nggak dari Aldi untuk tugas yang Eh, pertama? nggak ada. Tapi Oke, paling ini yang udah ngerjain. Tapi yang nomor duanya udah ya, ya. bener tapi salah gitu. Tapi nggak mau sistem udah O- bener sama persis kayak gitu. Oke, coba. Tadi sempet screenshot nggak Aldi? Yang nomor 3, 4, 5. Bentar coba cari dulu. Oke, coba boleh share screen ya Aldi. Hmm. Oke, pada saat aku menjelaskan kamu boleh ya nanti langsung screenshot aja supaya dapat referensi ketika kesulitan. Turbo Developers September tuh 2021 nih kayak gini ya. Tapi Ya, nggak bisa. kalau itu Aldi sudah jalanin yang ini ya, centang ya, Ini rantes ya. iya yang sentang. Udah. Oke, kemungkinan ada kesalahan di teksnya kali. Ntar aku coba compare ya sama punyaku. Yang baris pertama, Developers bentar nah. oh iya, itu kan, sorry, sorry. Itu kayaknya butuh in deh, ya nggak sih? Develop- Terutama untuk yang day dan juga year, Aldi. Oh, bentar. Jadi Butuh kalau apa? konversi, kalau misalkan angka pakai int input, terutama untuk yang day sama year. Oh, year aja sih, yang day enggak ya? Itu kayaknya hari deh. Kayaknya yang year aja. Day, year, itu bukan plus ya, Aldi. Oh ini. Koma ya, year, koma aja. Kamu hapus tanda penghubungnya, koma spasi. Oke, gue coba.
Nah, nah yang ini bentar Udah ya. tadi tuh SS. Ya, ini untuk konversi dari rubel Rusia ke USD. Sorry. Nah ini lur sama dengan input input enter the amount USD. Resultnya round. Bentar. Result pro result yang common. Loh, kan kok nggak bisa ya? Enter. Lah, nggak bisa lagi loh. Enter the amount in ruble. Enter the USD exchange rate conversion result. Lah, ini udah benar, tapi kok nggak ini ya? Oke, bentar aku coba bantu cek.
Enter the USD. Bentar, the USD exchange rate. RUR. RUR USD. Koma 2. Kemudian conversion ya, bukan conversation. Kon Conversion. eh, Conversion. Result. ya udah. Oke, udah coba. Nah, nah yang ini bentar tadi S kayak ini tuh yang eh apa ya? Yang mana sih ini? Mana ya? Nah, udah hilang bentar. Yang tadi di SS hilang. Yang mana itu? Ya yang ini Oh, yang pertanyaan ya. ya. Ini kayaknya agak panjang sih kodenya ntar. Ntar aku SS kan, kirim SS-annya. Tadi itu bentar yang mana ini? 4. Itu ya, Aldi aku udah kirim Aldi Oh, di chat.
Kenapa ya? Bentar. You have every Or else teksnya udah betul belum? Bentar. are you Hmm. interested in getting infected? Itu ada tanda tanyanya ya. Yang inputan itu ada tanda Oh tanyanya. iya, es Hmm. pakai spasi ya. Ya, bentar. Kayak spasi nggak? Nggak pakai spasi kali. Oke, coba tiran lagi. Mau charge. Accelerator, every change. Are you interested? Oh, saya kayak hmm. Hmm. Tadi ya. Apa? Hmm. Nomor 5 yang tadi ya, yang beli barang dan saldonya dikurangi. Sempat screenshot nggak tadi kodenya? Gak sempet deh kayaknya. Bentar cari dulu. Hmm. Iya gak sempet. Bentar, punya ini nggak habis ya, bentar. Mana ya chat? Nah itu ya kodenya. Jadi pertama itu untuk saldonya. Saldo di sini dideskripsikan variabelnya sebagai balance. Balance menyesuaikan yang ada di gambar. Balance-nya berapa? Kalau misalkan ingin membuat pembayaran, disuruh masukin harganya berapa. Setelah itu lakukan perhitungan. Kalau misalkan harganya itu oh, melebihi dari saldo itu yang di print insufficient. Kalau misalkan udah cukup, nanti akan dikurangi saldonya. Saldonya dikurangi harga. Setelah itu akan di print. Total harganya berapa, terakhir sisa saldonya berapa. Kayak gitu.
Apa ini? Label. Ah, apa salahnya deh? Available fund. Salahnya Ah, itu apa? Bad input. Oh ini, baris 8 ada kesalahan Aldi. Di terus, terakhir ya, bagian terakhir. Nah oh itu ini. ada backslash. Kalau salah tuh yang nggak ke screenshot tuh nomor ini sisanya nih 456 nggak ke screenshot semua. Ini tadi itu programnya ini ya, buat variabel dulu inputan. Mungkin aku pandu aja karena sedikit ya. Ya, Yang pertama start, start sama dengan in input, teksnya itu ya, the year of entering. layer itu ya teksnya. Iya, the year of entering, the partnership with the fund. Layer dan Oke, sekarang buat yang N. udah. Ya, Terus terus ini oke, bentar. Terus itu buat condition ya. Oh, for dulu. For dulu, for year in range. Year in range. Range-nya itu start, koma, N. N-nya itu plus satu. gimana sih? Nah, itu gitu. Tapi gak usah kasih spasi ya. Range langsung aja. Tanpa Oh, spasi. Range buka kurung. Oke, start start, koma, spasi, N. N M. plus satu. END. N plus satu ya. Nah, baru di dalamnya buat pengecekan. Setelah for. Ini if ya. If pakai modulus. If year, If year modulus 2. Modulus itu mod pakai tanda persen. Jadi oh tanpa spasi, sorry. Year, gini year persen, iya. Gak usah spasi ya, year-nya. Setelah year gak usah spasi. Year, mana tadi? 2 spasi equal, equal 0. gini Ya, baru.
Kondisinya itu ya, print printnya year dulu tanpa tanda petik ya, karena itu variabel. Setelah itu tambahin teksnya, a series on conference kayak gitu. Berarti Koma ini baru spasi, tanda petik. ya koma spasi dulu ya tapi. Nah itu baru tanda petik teksnya itu ya. Kalau yang Yang, genap a series, oh ini a series ya. iya. Kemudian else-nya nanti sama printnya, cuma yang beda teksnya aja. Kalau untuk yang ganjil, the start up of the year. Udah gitu aja kan. Gini, gini. Ya, betul. Kemudian copy ini buat lagi setelah else ya. Di sini. Iya, X. Oh iya, betul. Berarti ini tulis yang 2019. Iya, yang ganjil. Udah. Oke, coba di run Aldi kalau udah. Ada titiknya enggak? Setelah Satu. year competition. Oh iya, lupa titik. Nah, 2019 Kompeti tuh. Kompetitian kurang i ya, kurang i-nya satu. Kompet. Kompeti Competition. Competition. Kompes. Apa ya nulisnya? Competition, oke. Competition. Competition. Oh ya. Hmm. Gimana S. Ali? Sudah nggak? Oh, A. Oh nggak masih bisa ya. belum ya? Year Never. of entering. The start up of the year international competition. For year in range start n plus satu Oh, year. kurang tanda minus. Oh iya. Minus pasti ya. Hmm. Langsung aja setelah A. Oh, sebelum A nulisnya. Ini. Itu a series. Nah, sebelum A. Enggak, di dalamnya, di dalam tanda petik Ali. Oh di sini. Nah, iya, tapi sebelum A, huruf A. Nah, spasi. Oke, ikut. Oke, coba di rantes lagi. Nah, Oke. Oke, jadi sementara untuk tugasnya kurang lebih seperti itu ya, Aldi, karena ini waktunya udah lebih ya. Jadi kita sudah mereview materi algoritma dan juga struktur data. Jadi dan sudah melakukan praktik juga untuk tugasnya barusan. Dari Aldi sendiri untuk kedua materi ini gimana? Ada pertanyaan mungkin sebelum aku nggak ada. akhiri? Oke, kalau misalkan nggak ada, mungkin untuk kelas hari ini udah cukup. Aku akhiri untuk kelas hari ini. Sampai jumpa besok ya, Aldi, di jam yang sama, 19.00. Itu. Ku N ya. Thank you.